bengkel. Karena kita nggak tahu di mana dia berada gitu. Tukang bengkel keliling. Jadi kita bakal ke bengkel sekitar berapa kilo lah? 4 kiloan, 4 sampai 3 kiloan. Untungnya kita ada di kaki gunung. Jadi kita tinggal ngeglosor aja ke bawah. Cuman kita nggak tahu apakah masih udah buka. Buka nggak hari ini, karena sekarang hari Jumat. Dan PR-nya adalah nanti naiknya capek karena nanjak. Cuman ya nggak apa-apa, latihan. Jadi let's go. Assalamualaikum guys. Ini kita udah ada di bengkel ya. Tadi cepat aja nyampainya cuman sekitar 10 sampai 15 menit. Rantai udah beres dipakai, tinggal tinggal shifter sama ini. Nanti kita kenalan sama Mang. Jadi juga pinjam alat-alat Mangnya buat sedikit sedikit ngecengin beberapa spare part. Di harusnya udah friendly lah. Tadi sedikit sedikit kaget soalnya soalnya apa ya? Soalnya tadi yang ternyata emangnya baik. Aku terlalu buruk sangka aja. Assalamualaikum guys. Udah beres tadi. Nggak sempat video sama foto. Kita sebut saja Mang Yana. Ini bengkelnya. Aduh capek banget. Sekarang tinggal kita pulang ke rumah dan menanjaki jalan yang lumayan curam. Jadi udah dulu. Baru sampai rumah guys. Lihat. Capek banget. 30 menit. 30 menit 3 kilometer. Tadi banyak berhentinya. Capek banget. Kemarin lupa buat info yang beasiswa yang itu karena kemarin kepotong. Hari ini setelah Jumatan nanti aku anukan. Udah capek. Halo guys, tadi udah ya gak banyak sih risetnya, cuman ngelihat video-video doang. Jadi beasiswa yang aku kasih tahu sebelumnya adalah beasiswa Al-Bukhari Foundation Scholarship, dari Al-Bukhari Foundation Scholarship. Teman-teman pasti mungkin udah ada yang tahu. Ini dari Yayasan Al-Bukhari di Malaysia, yang mana universitasnya teh khusus buat S1 aja, Al-Bukhari International University Malaysia. Jadi ada di Malaysia. Ini beasiswa nggak memerlukan TOEFL atau IELTS. Cuman kalau bisa kita ya nyantumin. Kalau nggak bisa, kita bisa pakai prediction test yang biasanya banyak yang gratisan kayak gitu. Aku udah pernah nyobain prediction test buat TOEFL kan, sebelumnya juga pernah dikasih tahu. Aku dapat sekitar 560-an, yang mana itu udah lumayan gitu, totalnya 560-an udah cocok lah. Jadi ini deadline-nya 31 Juli 2026. Berarti masih sekitar ada 1 bulan lebihan lah ya. Sekarang kan masih bulan Juni. Bulan Juni tanggal 28, berarti ada sekitar satu bulan lebihan lah. Dan kalau misalkan kita keterima, bulan Oktober kita udah mulai berangkat ke sana. Kita udah mulai kuliah di sana. Apa aja yang kita dapat? Yang kita dapat tentu aja 100% tuition fee, berarti kita dapat gratis kuliah. Terus kita juga dapat akomodasi asrama. Terus juga kita dapat uang makan bulanan, yang mana kayak uang jajan bulanan kayak gitulah. Dan yang terakhir kita dapat preparatory class kayak gitu, preparatory language class. Jadi dimana kalau misalkan kita cuman nyentumin yang prediction test, kita bakal dapat ya pelatihan bahasanya dulu di sana kayak gitu. Syaratnya apa aja? Yang pertama, ini beasiswa bukan cuman buat mahasiswa internasional aja, tapi buat mahasiswa
Malaysia juga. Jadi Malaysia juga bisa apply buat beasiswa ini. Tapi kita juga mahasiswa internasional bisa daftar ini juga. Terus usianya dari 17 dan maksimal 20 tahun. Jadi kalau misalkan lebih dari 20 tahun nggak boleh. Tahun ini aku 19 tahun. Jadi masih ada kesempatan, mungkin sama tahun besok kita bisa coba lagi mungkin kalau masih ada. Terus penghasilan orang tua, kedua orang tua ya digabungin itu nggak lebih dari 300 US dollar. Kalau sekitar sekarang 5,3 jutaan lah kalau digabungin, berarti orang tua, ibu dan ayah digabungin nggak lebih dari 5,3 juta. Terus kalau bisa kita punya prediction test buat ngegantiin TOEFL dan IELTS, dan nanti kita bakal dapat preparatory language. Dokumen apa aja yang kita dapat? Yang harus kita siapkan. Yang pertama tentu saja paspor harus ada. Habis itu pas foto formal, habis itu ijazah transkrip SMA, dan kalau bisa SMP. Untungnya yang SMP kita udah punya ijazahnya, udah punya transkrip nilainya, karena waktu kemarin ngurus yang buat Turki kita udah ngurus yang SMP, jadi aman aja, kita nggak usah balik lagi ke SMP. Terus kita membutuhkan IELTS, TOEFL atau prediction test. Kalau bisa ya, itu opsional. Terus penghasilan keluarga ayah tadi nggak lebih dari 800 USD. 300 USD. Terus ada slip gaji atau surat penghasilan orang tua atau surat pernyataan penghasilan, income declaration. Habis itu juga tagihan listrik dan air 8 bulan terakhir. Terus foto rumah dari depan, ruang tamu sampai dapur. Terus ada KTP ayah dan ibu, kalau misalkan sudah wafat dicantumin akta wafatnya. Terus ada verification letter, yang mana ini tadi kalau aku nyari ini tuh kayak dokumen validasi dari orang yang ngasih rekomendasi gitu, atau misalkan kayak kelurahan atau apalah, jadi kayak ngasih tahu ya bener ini diverifikasi sama saya, dia kurang mampu dan lain-lainnya kayak gitu. Terus yang terakhir tentu saja ada esai dan personal statement. Itu yang baru aku dapat sekarang mah, 5 menit lumayan, mungkin cukup buat hari ini mah. Tadi capek banget ya olahraga, kita membiasakan bersepeda karena nanti kita bakal pulang pergi ke Al Imarat pakai sepeda yang total bakal jadi 32 km. Jadi let's go.